Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Aslan S, NIM 18024050993. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah hukum dan politik agraria. Eh, Langsung saja kepada soal yang pertama, definisi politik dan hukum agraria. Eh, Politik agraria merupakan suatu arah atau kebijakan negara dalam mengubah struktur penguasaan tanah dan sumber daya guna kepentingan pemerataan pembangunan. Definisi hukum agraria. Menurut Utrecht, hukum agraria merupakan hukum tanah yang nantinya akan menjadi buku tata usaha negara. Selanjutnya kita ke soal nomor 2, yakni jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Eh, Hukum agraria adat merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum adat yang bersumber dari hukum adat itu sendiri. Kemudian hukum agraria barat, eh, di mana tanah yang telah didaftarkan dengan bukti tertulis sehingga dia memiliki bukti secara yuridis. Lanjut pada soal nomor 3, yakni ciri-ciri politik dan hukum agraria pada masa penjajahan atau pada masa kolonial. Ya, yang pertama ada nominasi, di mana kekuasaan golongan penjajah terhadap eh, masyarakat pribumi. Kemudian yang kedua ada eksploitasi, yaitu kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara jajahan. Yang ketiga yakni diskriminasi. Penjajah menganggap bahwa dia lebih superior dibandingkan dengan penduduk pribumi. Kemudian yang keempat ada dependensi, yakni masyarakat penjajah terhadap penjajah itu sendiri. Selanjutnya kita ke nomor 4, yakni hak-hak tanah atas tanah barat. Yang pertama ada hak milik atau hak-hak agendom, di mana hak ini memberikan kebebasan dalam mempergunakan suatu barang eh, atau tanah agar asal tidak eh, eh, mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini ada hak efrat, merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas untuk digunakan sepenuhnya. Selanjutnya ada hak obstal. Hak obstal ini merupakan hak kebendaan yang digunakan untuk bangunan apabila bangunan kita itu ada di tanah orang lain. Ada hak gebruk. Hak ini merupakan hak pakai atas sebidang tanah. Makanya hanya mengambil sebagian dari hasilnya atau seperlunya saja. Kita ke soal nomor 3, yakni sebutkan dan jelaskan 5 hak atas tanah. Yang pertama ada hak milik. Hak milik ini biasa juga disebut dengan hak turun-temurun, di mana warga Indonesia saja yang diperbolehkan, sedangkan warga negara asing itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada hak guna usaha, yakni hak mengusahakan tanah untuk kepentingan usaha, baik itu di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Hak guna bangunan. Hak ini merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Ada hak pakai, yakni hak
menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang dikuasai oleh orang lain. Terakhir ada hak sewa. Hak sewa ini apabila ia memiliki hak sewa atas tanah, seseorang itu mampu mempergunakan tanah atau bangunan tersebut eh, eh, sampai dengan membayar berdasarkan lama eh, tanah atau tempat tersebut untuk disewakan. Kita lanjut pada soal nomor 6. Ini jelaskan definisi dari pengadaan tanah eh, ke, dan kepentingan umum terhadap pengadaan tanah tersebut dan berikan contohnya. Yang pertama yakni pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang adil kepada pemilik tanah yang berhaknya untuk kepentingan umum, di mana dalam penyediaan tanah ini guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan seperti pembuatan jalan, jalan tani, pembuatan sungai irigasi, seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 7. Soalnya konflik agraria masih saja berlangsung hingga saat ini. Bagian A yakni ada menurut Anda apa penyebab dari konflik ini masih saja berlangsung. Kemudian yang ke bagian B itu ada berikan satu contoh masalah agraria saat ini, kemudian apa solusinya. Ya, menurut saya konflik agraria timbul didasarkan pada kesenjangan sumber-sumber agraria itu sendiri, yakni sumber daya alamnya yang sangat luas, sehingga pemerintah tidak mampu mengatasi dari sumber-sumber tersebut. Ada kasus sengketa lahan masyarakat Kinipan yang ada di Kalimantan. Saya ambil contoh itu pada masyarakat Kinipan tersebut, tanah adat mereka diambil secara paksa oleh PT yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengolah tanah adat mereka. Sementara dari ketua adat tidak pernah menerima pemberitahuan dari pemerintah. Solusinya dengan cara pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap hukum agraria pada tanah adat tersebut. Tidak ditangani dengan baik, mungkin saja hutan adat yang ada di Kinipan itu bisa saja hilang dan berakibat fatal bagi Pulau Kalimantan. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia. Selanjutnya kita ke soal nomor 8, yakni jelaskan keterkaitan antara reforma agraria dengan kesejahteraan petani. Penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang adil mampu meningkatkan akan pemerataan dan keadilan pemilikan tanah yang berguna untuk kesejahteraan petani. Nah, itulah ke-8 pertanyaan dari soal mata kuliah politik dan hukum agraria. Mohon maaf atas segala kekurangan video ini. Mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.